Gelanggang permainan. Jenis usaha hiburan yang satu ini memang selalu menarik untuk diperbincangkan. Kehadirannya yang mengundang kontroversi karena disinyalir menjadi arena perjudian terselubung menjadikan salah satu faktor mengapa gelanggang permainan menjadi bisnis yang terkesan timbul tenggelam dalam kancah usaha hiburan pariwisata Kota Batam. Momen penyegelan 69 jenis usaha gelper di seluruh Kota Batam oleh Mabes Polri tertanggal 16 September 2011 praktis menutup ruang gerak usaha gelanggang permainan yang dalam ruang lingkup daerah beroperasi atas dasar Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2003. Dalam perjalanannya tertanggal 3 November 2011, Surat Direktur Tipidum Bareskrim Mabes Polri tentang persetujuan permohonan membuka status quo terhadap usaha pariwisata bidang jasa rekreasi dan hiburan khusus gelanggang permainan, mekanik, elektronik di Batam akhirnya keluar dengan rekomendasi pembukaan status quo bersama Bareskrim Mabes Polri dan Polda Kepri serta Satuan Polisi Pamong Praja Kota untuk ditindaklanjuti dengan pengecekan mesin. Kemudian melakukan pengecekan ulang standarisasi terhadap seluruh mesin dan tidak menerbitkan izin operasional terhadap mesin yang melanggar aturan permainan atau melanggar hukum. Namun faktanya, angin segar untuk membuka kembali permainan ketangkasan ini masih jauh dari apa yang diharapkan pengusaha gelanggang permainan. Berbulan-bulan tanpa kepastian, pengusaha arena gelanggang permainan akhirnya melakukan rapat dengan menemui Pansus Tindak Lanjut LKPJ tahun anggaran 2011 terhadap kinerja Dinas Perhubungan dan Dinas Pariwisata Kota Batam. Dalam pertemuan tersebut, pengusaha mengeluhkan tidak ada kepastian hukum dan kerugian nyata yang dialami pengusaha jasa hiburan ketangkasan akibat penutupan gelanggang permainan. Para pelaku usaha itu membuka itu dengan apa? Tidak seperti sekarang buka itu. Itu kan tidak jelas. Jadi kami itu para usaha itu minta kejelasan saja. Karena dari dulu saya berarti mulai dari tahun 2007 sampai dengan saat ini itu lebih banyak tutup daripada buka. Kalaulah ada dalam hal ini yang bertentangan dengan hukum, seharusnya ya kita sesuai dengan hukum. Jangan satu yang berseberangan dengan hukum semua itu. Kemudian belakangan ini ditajukan izin juga kelihatannya sangat sulit. Sementara izinnya lama sudah kita kembalikan kepada Dinas Pariwisata. Namun sampai saat ini belum ada kejelasan apakah surat izin itu diterbitkan kembali atau tidak.
Terlepas dari kontroversi yang mengiringi bisnis usaha ini, rupiah yang diinvestasikan pengusaha jelas menuntut pengembalian dan iklim investasi serta kepastian hukum yang pasti dari apa yang diusahakan para pengusaha. Beroperasi dalam payung hukum Perda, usaha Arena Ketangkasan ini jelas menyumbang pendapatan asli daerah dari pajak yang dibayarkan. Hal ini juga sempat menjadi sorotan tim Pansus yang bekerja mengevaluasi kinerja Dinas Pariwisata Kota Batam. Rusmini Simorangkir, Sekretaris Pansus Kinerja Dinas Pariwisata Kota Batam. Jadi kita tahu bahwa di 2011 memang terjadi yang namanya penyegelan atas kegiatan atau usaha gelanggang permainan yang dilakukan oleh para pengusaha itu. Nah, itulah menurut Dinas Pariwisata. Karena memang sebelumnya berdasarkan Undang-Undang 28 tahun 2009 itu menyoal pajak dan retribusi. Jadi hiburan khusus ini dikenain pajak. Jadi mereka harus melakukan pemenuhan pajak, tapi karena ada kegiatan pemutusan atau penghentian kegiatan, maka pajak wajibnya itu setiap bulannya itu tidak lagi dapat kita dapatkan. Dalam hitungan pendapatan asli daerah, penutupan jenis usaha gelper jelas mengurangi sumber dari pendapatan asli daerah Kota Batam. Namun secara bersamaan, kehadiran usaha yang dimaksud tentu selayaknya tidak mempraktikkan usaha yang melanggar hukum di negeri ini. Aksi penyegelan oleh Mabes Polri hingga vonis pengadilan negeri terhadap oknum yang terbukti bersalah melakukan tindakan perjudian selayaknya dipandang sebagai tindakan untuk menegakkan hukum. Namun ibarat pepatah, haruskah membakar lumbung padi ketika harus membasmi tikus yang berada di dalamnya? Terlepas dari praktek yang berkembang di lapangan, oknum yang melanggar hukum jelas harus keluar dari barisan tanpa harus membubarkan barisan secara umum. 12,9 miliar per tahun ya? Bukan, itulah yang dapat di 2011. Tapi hiburannya bukan hanya gelper saja. Nah, jadi itu akumulasi kan. Potensi kehilangannya akibat penutupan ini berapa banyak sebenarnya? Kemarin kalau dihitung dari jumlah pengusaha yang ikut, yang aktif, potensi yang 2011 beberapa bulan saja itu 810 miliar. 810 juta. Potensi yang hilang akibat penutupan ini ya. Jadi atas persoalan menyoal gelper, Pansus berkomunikasilah dengan Dinas Pariwisata. Jadi Dinas Pariwisata menyampaikan bahwa pengusaha-pengusaha itu perlu diundang dulu supaya mengetahui persoalan mereka itu apa. Kemudian juga dengan instansi vertikal seperti kepolisian ini harus kita undang dulu. Jadi kita dudukanlah persoalannya setelah mendapatkan masukan-masukan dari mereka. Tapi kalau dari kepolisian tentu bukan masukan ya, tapi lebih kepada saran ya kan, apa yang efektif kita untuk lakukan bersama gitu. Supaya apa? Supaya kondusivitas dan kelanggengan usaha ini tetap jalan. Menjadi salah satu usaha bisnis pariwisata, gelanggang permainan memang memiliki beragam jenis dan bentuk yang diperuntukkan bukan hanya untuk kalangan dewasa, namun juga untuk keluarga dan anak-anak. Salah satu informasi yang dihimpun Semenanjung Fakta menyebutkan dalam kurun waktu 1 Maret hingga 12 April 2012, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batam telah mengeluarkan izin tetap usaha pariwisata untuk bidang usaha permainan anak-anak dan keluarga sebanyak 10 lokasi usaha di Kota Batam. Namun beberapa hari berselang, Direskrim Polda Kepulauan Riau melakukan pengawasan dan inspeksi mendadak ke seluruh lokasi usaha dan melakukan penyegelan pada 3 lokasi usaha. Domain ruang lingkup kerja Dinas Pariwisata jelas sebagai instansi yang mengeluarkan izin tetap usaha pariwisata. Dan jika pun terjadi pelanggaran hukum, kepolisian tentu menjadi ujung tombak dalam penegakan hukum. Lalu mengapa sampai saat ini Dinas Pariwisata terus saja terkesan ragu-ragu memberikan izin usaha gelanggang permainan ini? Dan benarkah ada penurunan pencapaian pendapatan asli daerah Batam karena penutupan gelanggang permainan ini? Temukan faktanya dalam Semenanjung Fakta segmen berikutnya.